Halo teman-teman penikmat film, balik lagi di Ikal Review. Kali ini gue bahas film Netflix terbaru yang digarap oleh Russo Brothers, The Electric State. Dengan anggaran fantastis sebesar 320 juta dolar, film ini resmi jadi film termahal Netflix. Tapi, apakah mahal berarti bagus? Nah, kita kupas bareng-bareng. Ceritanya mengikuti Michelle, seorang yatim piatu yang kehilangan keluarga dalam perang besar antara manusia dan robot. Dunia berubah total setelah konflik itu, di mana robot punya wilayah sendiri. Suatu hari, Michelle bertemu robot misterius yang katanya dikendalikan oleh kakaknya yang dikira sudah meninggal. Demi mencari kebenaran, dia pun memulai perjalanan berbahaya, ditemani Keats dan robot itu. Film ini diadaptasi dari buku ilustrasi Simon Stollenhag yang punya visual unik dan narasi mendalam tentang dunia yang runtuh. Sayangnya, film ini memilih jalur blockbuster generik daripada menggali sisi suram dan filosofis dari bukunya. Hasilnya, film ini jadi lebih ringan dan mudah dicerna, tapi kehilangan kedalaman yang bisa bikin kita berpikir lebih kritis. Awalnya, film ini punya potensi besar. Dunia yang diperkenalkan terasa misterius dan bikin penasaran. Tapi, semakin jauh kita masuk ke dalam ceritanya, alurnya malah makin kehilangan kedalaman. Perpaduan antara cerita serius dan cerita yang lebih ringan terasa nggak konsisten, seolah film ini nggak yakin siapa target penontonnya. Ceritanya pun terasa terburu-buru dan nggak punya bobot emosional yang kuat. Banyak masalah dalam cerita yang diselesaikan terlalu gampang, bikin kita nggak benar-benar merasa ikut terlibat dalam perjalanan para karakternya. Padahal, ada banyak momen yang seharusnya bisa dibuat lebih dramatis dan menyentuh. Sayang banget, ada banyak potensi yang bisa dieksplorasi, tapi justru film ini memilih jalan yang paling aman. Tapi nggak semuanya buruk. Secara visual, film ini luar biasa. Efek spesialnya keren, bisa dibilang sekelas Wall-E atau I, Robot. Dengan CGI yang megah, dunia post-apokaliptik yang ditampilkan benar-benar terlihat hidup dan detail. Dari segi akting, Millie Bobby Brown tampil solid sebagai Michelle. Dia mampu menghidupkan karakter ini dengan cukup meyakinkan. Chris Pratt? Ya, dia masih jadi Chris Pratt, karakter ala Star-Lord versi lebih ramah keluarga. Dan aktor lain seperti Ke Huy Quan, Woody Harrelson, Anthony Mackie, serta Giancarlo Esposito juga memberikan performa yang oke. Jadi apakah The Electric State worth it? Kalau lo cari film sci-fi ringan dengan visual yang keren, ini bisa jadi tontonan santai. Tapi, kalau lo berharap sesuatu yang lebih dalam dan penuh filosofi seperti Blade Runner atau Dune, siap-siap kecewa. Dengan anggaran sebesar 320 juta dolar dan menjadi film termahal Netflix, rasanya hasil akhirnya nggak sepadan. Meskipun secara visual memukau dan punya beberapa adegan aksi yang seru, ceritanya yang terlalu sederhana dan terlalu banyak bermain aman bikin film ini terasa biasa aja. Buat penonton muda atau yang gak terlalu peduli sama kedalaman cerita, mungkin film ini tetap menghibur. Tapi buat yang nyari sesuatu yang lebih berkesan, film ini mungkin bakal cepat dilupakan. Gimana menurut kalian? Apakah film ini sesuai ekspektasi atau malah mengecewakan? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan review film seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you on the next review. Bye.